Apa saja hal-hal yang bisa dilakukan di rumah saat kita tidak berlatih Brazilian Jiu-Jitsu tetapi bisa membantu performa Anda saat latihan Brazilian Jiu-Jitsu? Yuk kita bahas hari ini. Oke, dan hari ini kita akan membahas apa saja yang bisa kita lakukan di luar tempat latihan, tetapi hal-hal yang kita lakukan tersebut bisa membantu kita lebih baik saat kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu di tempat latihan. Dan ada 3 hal yang menurut saya sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap orang yang berlatih Brazilian Jiu-Jitsu di luar tempat latihan, tetapi akan berpengaruh maksimal saat Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Poin pertama yang menurut saya sangat penting tetapi cukup banyak tidak diperhatikan adalah harus cukup beristirahat. Beristirahat ini bisa berarti cukup banyak ya kan. Yang paling penting tetapi adalah saat kita punya waktu tidur yang cukup. Waktu tidur yang cukup ini penting karena tubuh itu kita pakai secara maksimal ya kan, kita pakai untuk bekerja. Mungkin Anda juga mempunyai aktivitas lain, Anda punya kegiatan-kegiatan sampingan dan sebagainya. Dan tentunya Anda juga berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Dan berlatih Brazilian Jiu-Jitsu itu merupakan satu exercise yang kompleks. Jadi melakukan aktivitas dengan seluruh tubuh, kaki, tangan, perut, pikiran juga banyak dipakai saat Anda berlatih. Jadi tentunya itu memakai banyak energi, akan menggunakan banyak resource dari tubuh Anda, terutama untuk muscle Anda. Dan juga organ-organ yang lain tentunya itu akan dipakai secara cukup banyak. Nah, tentunya setelah mengalami latihan, tentunya organ itu mengalami sedikit banyak ada yang rusak. Dan tentunya kerusakan dari sel-sel otot, dari sel-sel syaraf itu hanya bisa diperbaiki saat Anda sedang tidur. Jadi tidur adalah satu aktivitas yang harus dan wajib dilakukan untuk kita bisa memulihkan sel-sel tubuh yang rusak. Nah, kadang-kadang kita meremehkan, badan saya masih cukup oke, saya masih cukup kuat, terutama bagi Anda yang masih muda, umurnya masih belasan tahun, mungkin masih umur 20 tahun sekian, Anda merasa it's okay, saya tidur 5 jam atau mungkin tidur di bawah itu, dan bergadang juga nggak masalah, masih baik-baik saja. Tetapi tentunya recovery dari sel-sel tubuh Anda tidak akan maksimal. Dan bagi Anda yang usianya sudah lebih, seperti saya di usia 40 tahun, tentunya kita butuh tidur yang lebih cukup lagi. Kita harus bisa mengatur supaya badan kita mempunyai recovery sel-sel tubuh yang maksimal. Itu poin yang sangat penting menurut saya. Jadi Anda punya waktu tidur, usahakan kalau bisa dalam range antara 7 sampai 8 jam waktu tidur. Itu adalah waktu tidur yang sangat optimal untuk perbaikan sel-sel tubuh. Anda bisa merasakan kalau Anda tidurnya kurang, tentunya saat Anda berlatih keesokan harinya Anda mau latihan lagi, kadang badannya masih sakit semua, mungkin konsentrasinya tidak bisa maksimal, ataupun banyak hal lain yang menurut saya itu minor-minor yang sangat mengganggu saat Anda latihan. Sedangkan Anda punya waktu recovery yang cukup, tidur yang cukup, itu badan Anda akan pulih jauh lebih baik. Anda bisa berlatih dengan lebih maksimal, pikirannya lebih clear, Anda punya powernya juga lebih besar, dan itu tentunya akan membawa hasil yang maksimal bagi Anda yang berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Dan sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti channel saya dan melihat video ini pertama kali, perkenalkan, nama saya Rudi Suryajaya. Saya adalah praktisi Brazilian Jiu-Jitsu dari tahun 2009 dan saya saat ini punya klub di kota Surabaya bernama Shaka BJJ Academy. Oke, yuk kita lanjutkan. Poin nomor 2 yang penting diperhatikan juga adalah mengenai makanan atau intake kalori yang Anda dapatkan. Ya kan, orang Indonesia tentunya Anda pahami bahwa kita itu cukup banyak mengkonsumsi kalori dalam bentuk karbohidrat. Ya kan, nasinya banyak, mie, roti, ya kan, dan buah-buahan itu sebuah kalori input yang cukup besar di Indonesia. Dan it's okay, Anda mempunyai input kalori dari karbohidrat itu tidak ada masalah. Tetapi karbohidrat saja tidak akan cukup untuk memperbaiki otot-otot ataupun sel-sel tubuh kita yang rusak saat kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Untuk perbaikan sel-sel otot, perbaikan sel-sel yang lain, itu memerlukan juga adalah yang paling penting adalah protein. Nah, protein itu adalah satu komponen yang dalam diet orang Indonesia jumlahnya seringkali tidak diperhatikan secara maksimal, ya kan. Nah, kita memerlukan berapa protein yang dibutuhkan oleh tubuh tidak terlalu besar sebetulnya. Yang diperlukan kurang lebih kita membutuhkan kurang lebih 2 gram protein per kilogram berat badan. Jadi gampangnya kalau berat badan Anda 60 kilo, Anda membutuhkan 120 gram protein setiap harinya.
Bisa Anda dapatkan dari mana? Bisa dari susu, dari telur, dari daging, dari ayam, ataupun dari whey protein, mungkin juga Anda bisa dapatkan. Jadi banyak hal yang Anda bisa perhatikan di situ. Coba Anda cek, kalau kita ngomong secara kalori harian, orang Indonesia membutuhkan kurang lebih sekitar 2.500 kalori. Itu kalori harian yang diperlukan rata-rata orang di Indonesia. Tetapi kita yang mau lihat saat ini adalah berapa komposisi dari proteinnya. Coba kita cek dengan Anda lihat berat badan Anda hitung kalikan 2, itu akan muncul berapa gram protein yang harus Anda butuhkan, yang Anda perlu cukupi setiap harinya. Kalau Anda punya aktivitas fisik, baik Anda olahraga, Anda BJJ, Anda fitness, ataupun Anda mau memenuhi untuk pemulihan sel saat Anda berolahraga. Coba Anda hitung berapa, Anda akan lihat hasilnya, Anda bisa bandingkan. Contohnya gampangnya seperti ini, telur 3 butir telur itu sekitar 20 gram protein. 100 gram daging ayam itu kurang lebih juga 20 gram protein. 100 gram daging sapi itu 20 gram protein. Anda mungkin punya whey protein, Anda 1 scoop itu kurang lebih juga sekitar 20 gram protein. Jadi Anda hitung dalam sehari berapa input dari protein yang sudah Anda makan. Kalau kita ngomong secara kalorinya, gampangnya seperti ini. Dengan pola makan Anda setiap hari, kalau berat badan Anda itu stabil, berarti kebutuhan kalorinya tercukupi. Kalau berat badan Anda turun, berarti kalori Anda yang Anda makan itu lebih sedikit dari aktivitas fisik Anda. Kalau berat badan Anda naik, berarti kalori yang Anda makan terlalu banyak, lebih banyak daripada kebutuhan dari tubuh Anda. Tetapi yang fokus di sini Anda perhatikan, coba Anda cek apakah kebutuhan protein Anda setiap harinya sudah terpenuhi. Jadi Anda kekurangan protein, tentunya pemulihan otot, jaringan otot yang rusak yang kita pakai saat kita berlatih apapun aktivitas fisik yang Anda pakai itu tidak akan bisa maksimal. Oke, itu poin yang nomor 2. Poin yang nomor 3 yang penting diperhatikan adalah yang namanya stretching. Nah, banyak orang yang tidak melupakan untuk melakukan latihan strength and conditioning. Kita pull up, kita push up, Anda bench press, Anda melakukan pull down, Anda melakukan deadlift, Anda melakukan bicep curl, Anda melakukan aktivitas fisik apapun itu tujuannya untuk memperkuat bagian otot Anda. It's okay, itu bagus. Dan saya rasa tidak perlu saya bahas, Anda sudah memahami bahwa kalau punya otot yang lebih banyak, lebih kuat, itu tentunya lebih baik. Tetapi yang namanya stretching ini berbeda. Anda harus melakukan stretching di rumah, Anda juga bisa lakukan stretching saat Anda sebelum latihan, Anda bisa lakukan stretching sesudah latihan. Itu perlunya adalah supaya otot-otot Anda ini tetap dalam kondisi yang lentur. Banyak orang yang mengalami cedera saat berlatih Brazilian Jiu-Jitsu bukan karena kurang kuat. Oke, persoalannya adalah karena badannya kurang lentur. Kalau Anda melakukan teknik-teknik seperti ambil yang gampang, kita melakukan teknik upa, Anda melakukan bridging, upa kiri, upa kanan. Tetapi otot punggung Anda itu tidak terbiasa untuk lentur saat Anda melakukan upa. Tentunya mudah sekali terjadi cedera, ya kan? Otot punggung Anda habis latihan, punggung saya kok sakit ya, hamstring saya kok ketarik ya, betis saya ini gampang kram, saya pakai buat latihan sebentar kram, tangan saya ini sakit kalau buat nekuk gini tidak enak, semua sakit. Nah itu persoalannya kadang-kadang bukan karena kurang kuat, tapi badan Anda kurang lentur. Apa yang bisa Anda lakukan di rumah? Anda bisa melakukan stretching di luar hari-hari latihan. Contoh Anda latihan hari Selasa, hari Rabu Anda latihan, hari Kamis Anda nggak latihan. Kamis Anda bisa di rumah sambil nonton TV, Anda bisa duduk, Anda bisa melakukan stretching. Nggak perlu lama-lama, 15 menit, 20 menit. Anda melakukan stretching, Anda bisa nonton video-video mengenai yoga. Di YouTube itu juga ada banyak video mengenai yoga. Anda bisa melakukan banyak hal untuk melatih kelenturan dari tubuh Anda. Jadi bukan hanya kuat, tetapi Anda juga perlu melatih kelenturan. Oke? Itu 3 hal yang menurut saya penting diperhatikan bagi Anda yang berlatih di Brazilian Jiu-Jitsu. Oke? Jadi yang pertama tadi mengenai istirahat, Anda harus cukup tidur. Yang kedua, Anda pastikan kebutuhan protein Anda terpenuhi. Yang ketiga juga pastikan Anda melakukan stretching di rumah di luar jam-jam latihan supaya Anda punya badan yang lentur dan tentunya lebih jauh dari cedera. Oke guys, itu 3 hal yang menurut saya sangat penting dan harus Anda lakukan kalau Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, keep on training and see you on the mat. Terus.